warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tina Utari. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tema mengenai etika beradu argumentasi dalam perspektif Al-Quran. Manusia sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi berupa komunikasi melalui bahasa dalam hidup bermasyarakat. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, salah satunya digunakan untuk mempelajari ilmu yang seluas-luasnya, sehingga pemahaman antara manusia lain dengan manusia yang lainnya pun berbeda-beda dan tidaklah sama. Ketika bertukar pikiran atau melontarkan pendapat, seringkali terjadi perselisihan, akibatnya memunculkan perdebatan karena mereka meyakini pemikiran masing-masing. Hal ini wajar karena manusia memiliki karakteristik kepribadian yang suka membantah. Di dalam Al-Quran banyak sekali hal yang diajarkan, tidak hanya berkutat pada ibadah atau ritual semata, namun penggunaannya seimbang dengan diajarkan cara penggunaan logika yang benar. Etika dalam beradu argumentasi tidak terlepas bagaimana cara dakwah Rasulullah yang mengandung hikmah dan mau'izah hasanah. Dengan cara ini dimaksudkan akan mudah sekali menyentuh sisi hati nurani jiwa dan kemudian akal logikanya, namun tidak menghilangkan cara bagaimana menyampaikan secara tajam hingga menghujam logika lawan. Di sini tapi tidak menghilangkan sisi lemah lembut. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa dalam beradu argumentasi tidak boleh ada kalimat yang merendahkan, menghina, ataupun mencaci maki. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, pesan yang indah disampaikan oleh Allah agar para nabi menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut dan santun. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Toha ayat ke-43 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu dengannya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Bisa dipahami bahwa orang yang berlaku sewenang-wenang dan sepembangkang Fir'aun pun Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam yang notabene sebagai makhluk pilihannya untuk bersikap lemah lembut dan sopan santun dengannya. Hal demikian perlu kita contoh bahwa kita walaupun berpikir kepada orang lain atas tindakan mereka yang salah, hendaknya diberi petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang baik agar mereka memang merasa rela hatinya atas apa yang kita sampaikan. Menurut A.M. Maskito dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dialog dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memiliki dialog atau hiwar yang sangat banyak. Terkadang tanya jawab biasa, yaitu disebut muhadatsah, dan tanya jawab yang sengit disebut mujadalah. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan manusia itu selalu saja terdapat topik-topik pembahasan dari hal yang remeh-temeh sekalipun atau hal
serius yang selalu saja dapat memancing perselisihan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang bermoral hendaknya dapat bersikap bijak, sedikit kurangnya menunjukkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang jauh dari tindakan kekerasan. Sekian pembahasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.